berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah salah satu ashurul hurum, sebagaimana firman Allah, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran bi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu anfusakum ila akhir ayat. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, Allah tidak akan rugi. Yang rugi siapa? Kita. Oleh karena dikatakan fala tazlimu, jangan sampai kita berbuat aniaya dengan diri kita. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti Allah akan memberikan ganjaran balasan yang berlipat ganda. Nah, diantaranya dalam kita berbagi, berbuat kebaikan adalah menyantuni ya anak yatim dan yatim piatu. Juga kalau bisa ya para duafa. Karena ya, Allah sudah jelaskan bahwa kalau kita tidak ingin dijadikan tidak diberikan gelar sebagai pendusta agama, ya kita harus punya peduli. Kan tadi ayatnya Pak Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bagaimana pendapatmu tentang apa? Orang yang disebut pendusta agama, yaitu apa yang alladzi yad'ul yatim, yang tidak memperdulikan, ya, yaitu ini tidak memperdulikan, tidak mengambil apa namanya perhatian kepada anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mau menginspirasi, ya, membuat ide untuk memberikan para duafa, ya. Itu satu, berarti ya berat juga kan, bisa dianggap sebagai apa? Sebagai pendusta agama kalau kita apa? Tidak punya peduli, ya. Makanya ini peduli menyantuni anak yatim dan para duafa adalah satu perbuatan yang sangat baik, sehingga membuat kita tidak diberikan julukan orang yang pendusta agama. Yang kedua, bahwa kalau kita punya peduli dengan anak yatim, peduli dengan para duafa, ya, itu nilainya lebih dari kita infak dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Karena waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, biasanya orang kalau diberikan kebaikan selalu dia mengatakan bahwa dia ada selalu disenangi oleh Allah. Ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau dia lagi diberikan rezeki, diberikan apa banyak, merasa dia lagi dia disayang oleh Allah. Tapi kalau lagi diberikan kesulitan dan kesusahan, apa dia bilang? Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Allah lagi sedang benci kepada saya, ya. Padahal bukan itu. Jadi kalau kita menerima waktu diberikan kesenangan, lupa kita dengan dengan hal-hal kesenangan itu apa kita harus laksanakan. Sehingga setelah kejadian itu baru dia katakan, padahal dikurangi rezekinya, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya yang pertama adalah bukan Allah sedang membenci, tapi bal la tu'minunal yatim. Bahkan yang membuat Allah kurangi rezeki kita itu karena kita tidak punya peduli kepada, tidak memuliakan kepada para anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, kan dua, wala tahaduna, kan sama, ya. Artinya tidak peduli kepada para miskin, orang duafa, orang yang sangat memerlukan, ya. Oleh karena itu sekali lagi, ya, ini untuk kita. Jadi kita harus benar-benar peduli kalau ingin rezeki kita selalu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena rezeki itu kan semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengatur rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, salah satunya tadi yang penyebab kita rezeki kita dikurangi, ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menghormati, tidak memuliakan para anak yatim, juga tidak peduli terhadap orang-orang yang orang yang sangat memerlukan bantuan. Makanya kalau kita infak seperti ini, ya Allah katakan kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila, seperti kita menanam satu gabah, disemai, ya, kemudian ditanam, ya orang dulu ditandur, ya, akhirnya nanti bisa satu berbanding 7. Ya, kalau kita nanam pohon padi kan nggak mungkin sebanyak itu, paling 2 pohon 3 pohon, tapi nanti jadi satu kelompok besar. Makanya di sini diumpamakan seperti nanam 1 akan tumbuh 7. Nah, 7 itu 7 tangkai, 1 tangkainya berisi 100 gabah yang kita tanam, berarti 1 berbanding 700. Itu minimal. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha, innallaha wasi'un alim. Allah masih melipat gandakan tentang keikhlasan kita dalam memberikannya, ya, dalam memberikannya. Nah, ini untuk mensemangati bahwa kita harus betul-betul punya peduli, ya, punya peduli, ya. Karena peduli itu berarti, ya, satu, kita menyelamatkan diri kita daripada sanksi Allah yang dianggap sebagai pendosa agama. Yang kedua, ya, bahwa kita peduli seperti ini supaya jangan sampai Allah takar daripada rezeki kita yang sudah waktu kita diberikan banyak tapi kita tidak memberikannya, tapi setelah itu baru kita merasa, ya, padahal sebabnya adalah kita sendiri yang tidak mau memberikan hal-hal. Nah, ini untuk apa? Untuk kita sebagai yang supaya ini. Nah, yang kedua adalah untuk para yatim piatu, ya. Ini jangan sampai, ya, kita merasa ini anak-anak yatim ini jangan merasa kita merasa minder dan sebagainya, ya. Sebab menjadi orang besar itu bukan berarti dari orang yang punya bapak saja, ya. Semua berkesempatan untuk menjadi orang besar, orang yang menjadi orang yang berguna, ya. Tinggal kitanya yang punya peranan, ya. Oleh karena itu yatim itu nggak lama, ya, karena yang namanya yatim kan man mata abuhu wa huwa shaghirun, ya, yang anak itu ditinggal oleh ayahnya dia masih kecil, tapi kalau sudah besar, sudah umur 17 tahun, itu udah dianggap yatim lagi karena sudah bisa berusaha. Berarti, ya, umur yatim itu tidak lama, ya, tidak lama. Oleh karena itu selama ini kita harus betul-betul, ya, masih banyak orang yang peduli kepada nah, ini, ya. Jadi semangat tetap sama dengan dengan, ya, orang yang punya ayah. Jadi orang-orang yang peduli anggap saja sebagai ayah yang akan menggantikan, ya, ayah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap, ya, semangat sama, jangan sampai, ya, minder dan sebagainya, karena berpeluang untuk menjadi orang baik, menjadi orang besar, menjadi orang yang sukses, itu sama peluangnya, nggak beda, ya. Malah kadang-kadang yang terlalu dimanja oleh, ya, orang tuanya, akhirnya, ya, malah tidak berhasil. Kenapa? Karena merasa, ya, ada yang terus ini, jadi nggak punya inisiatif sendiri. Nah, oleh karena itu saya bersyukur, ya, alhamdulillah kita walaupun ini masih punya peduli, mudah-mudahan, ya, kita ke depan lebih lebih baik lagi, ya. Ini juga kita mudah-mudahan tadi komite dan sebagainya yang
sudah membantu dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ya kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lebih lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, yang tentunya kita sama-sama peduli ya, karena tadi jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai pendusta agama ya. Oleh karena itu sekali lagi mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan para yatim-yatim kita bersemangat dalam belajar ya, agar setelah lepas dari yatim menjadi orang yang sukses sama dengan orang-orang yang mempunyai ayah. Oleh karena itu ya, memang ada baiknya kalau kita memberikan para yatim ini pada hari-hari yang dimana orang-orang yang mempunyai ayah sedang berbahagia ya. Tentunya yang paling bagus memang seperti Idul Fitri ya. Kenapa? Biar supaya dia tidak merasa minder karena nggak punya ayah dan sebagainya. Dia insya Allah diberikan ya santunan-santunan sehingga dia merasa sama-sama bahagia walaupun dia tidak. Jadi memberikannya itu bukan berarti mesti bulan Muharram ya. Yang lebih baik yaitu apalagi kalau misalnya dalam tahun ajaran baru, karena dia memerlukan hal-hal yang ada hubungannya dengan pendidikan, itu lebih lebih manfaat lagi gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi yang sekarang ya kita peduli dah dulu. Kalau sudah peduli, insya Allah kita mau santuni kapan saja insya Allah bisa, selama kita sudah punya peduli. Tapi kalau kita belum punya peduli ya montong si bulan Muharram, apalagi nyalain jadi susah. Muharram aja masih susah kan gitu. Yang jelas pertama kita peduli dulu, jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai pendusta agama, dan juga jangan sampai Allah menakar rezeki kita yang diberikan oleh Allah dengan sebab kita tidak menghormati, tidak menyayangi para aitam dan juga para duafa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan semua kita ingin berusaha untuk kehidupan kita lebih baik lagi, apalagi ya orang-orang yang sudah lebih dari 63 umurnya udah bonus semua. Nabi umurnya 63, kalau kita sekarang udah umur 64, 65, kayak saya ini udah bonus. Makanya harusnya diperbaiki ya umur-umur yang sisa ini untuk menebus ya tahun-tahun yang dimana kita akil balik masih banyak kekurangan ya. Udah bonus kalau orang yang umurnya udah 63 berarti udah melebihi umur Nabi ya. Ini kadang-kadang kita malah bikin tua, bikin kurang. Nah ini yang paling bahaya. Kenapa? Umurnya sudah bonus. Jadi kalau bonus dipakai untuk yang sembarangan, malah harusnya bonus ini untuk mengejar ketinggalan yang waktu kita mulai akil balik sampai umur 63 tahun. Makanya dikatakan kalau orang udah lanjut usia itu ya, yang pertama ya itu pentingin ibadah dan sebagainya. Kenapa? Karena udah lebih dekat dipanggil oleh Allah ya. Karena kalau segi jatah kan jatahnya udah melebihi gitu ya. Kalau yang masih muda kan kalau lihat jatah gitu, tapi umur sih nggak seperti itu. Tapi ini sebagai pedoman saja ya. Mudah-mudahan ya, sekali lagi saya sangat bahagia ya. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan ya, kita mohon kepada Allah agar supaya rezeki kita ditambah ya. Mudah-mudahan dengan rezeki kita ditambah, kita infakkan lagi, karena semua hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau titipan kita gunakan untuk yang baik, insya Allah yang nitip ini mungkin senang. Tapi kalau yang nitip ini titipannya digunakan untuk yang nggak benar, pasti kita nitip aja parkir mobil, pas pulang ya spionnya hilang satu. Kira-kira besok-besok menitip lagi ya nggak bahan ya loh. Tapi kalau dirapihin keluar di ini, tentunya kita kan ngasih bonus ya. Kenapa? Karena diperhatikan. Itu rezeki Allah juga yang diberikan kepada kita, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak ada kekuatan apapun ya. Kalau semua adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali kita diberikan sehat walafiat.
Oleh karena itu mari sama-sama kita baca sebuah suratul Fatihah, kita kirimkan kepada arwah-arwah kita telah mendahului kita, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, ya, kemudian ayah-ayah daripada anak yatim kita, ya, sekaligus mudah-mudahan hari ini diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli dan shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.